Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, hari demi hari kita telah melalui bulan Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala langgengkan kenikmatan ini insyaallah hingga kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan penuh amal ketaatan dan amal ibadah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sejarah, terutama sejarah Islam, hendaknya bagi setiap insan muslim mengetahui, mempelajari dan mengkaji sejarahnya. Karena sejarah mempunyai hubungan yang sangat kuat, korelasi yang tak terpisahkan dengan syariat-syariat Islam yang ada sekarang. Dan juga sejarah mempunyai hubungan emosional bagi umat Islam itu sendiri. Sejarah ketika agama Islam mencapai di masa kejayaannya, tepatnya malam 17 Ramadan, bulan Ramadan, terjadi suatu kejadian yang fenomenal, yaitu Perang Badar Kubra. Perang Badar Kubra merupakan perang yang paling menentukan dalam sejarah umat Islam. Menjadi sebuah penentu, pemisah bagaimana masa kejayaan Islam mulai menampakkan taringnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menamai Perang Badar ini dengan Yaumul Furqan, yang dimana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan perbedaan mana yang hak dan mana yang batil. Dalam surat Al-Anfal ayat 41 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena itu hendaknya bagi setiap insan muslim tidak lupa dan tidak lalai untuk mempelajari, mengkaji, mendalami kejadian demi kejadian, baik itu Perang Badar, ketika kejadian, ketika pasca Perang Badar, karena di situ di dalamnya banyak pelajaran yang dapat kita bisa ambil. Bahkan para ulama mengatakan, di antaranya Imam Ali bin Husain radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nu'allamu maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu surah minal Quran. Kami dulu diajari tentang peperangan-peperangan Nabi SAW sebagaimana kami diajari satu surat di dalam Al-Quran. Di mana di sini disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Karena itu jangan sampai lewat begitu saja momen demi momen, munasabat, kejadian-kejadian, momen-momen yang sangat mempunyai peranan yang sangat penting dalam agama Islam. Sejarah Perang Badar, Fathu Mekah, penaklukan Mekah, diturunkannya Al-Quran, dan kejadian-kejadian peperangan-peperangan yang lain, yang dimana dalamnya banyak pelajaran yang dapat kita bisa ambil. Contoh kecil yang sekarang kita sedang bahas yaitu Perang Badar. Bagaimana Rasulullah SAW ketika Perang Badar ini, ketika melihat pasukan kaum Quraisy dengan seluruh pembesar dan gembong-gembongnya keluar dari kota Mekah guna membalas dendam, guna menghabisi umat Islam yang pada saat itu jumlahnya sedikit, jauh dari kata cukup dari alat persenjataan mereka. Begitu juga kendaraan kuda yang hanya cuma dua ekor, begitu juga onta yang kurang lebih jumlahnya 70. Sedangkan para sahabat yang ikut itu jumlahnya 313, walaupun ada perbedaan riwayat di sana. Sedangkan kaum kafir Quraisy, pasukan musuh dengan alat persenjataan lengkap,
dengan tokoh-tokoh pembesar mereka keluar dari kota Mekah guna menghabisi umat Islam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian ini, melihat begitu banyaknya, begitu hebatnya mereka keluar dari kota Mekah dengan seluruh persenjataan lengkap, beliau bersabda, "Hadhihi Makkah qad akhrajat aflada kabidha." Ini kota Mekah telah mengeluarkan seluruh pembesar-pembesar mereka. Tidak berhenti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semalaman suntuk malam 17 Ramadan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum." Beliau berdoa di tenda beliau. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi penjaga di tenda beliau mendengar isak tangis Rasulullah SAW yang selalu bertadarru, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum." Hingga beliau katakan, "In tuhlak hadhihi al-isabah lam tu'bad ba'da al-yawm." Dalam riwayat lain, "In yuhlak hadzal qaum lam tu'bad ba'da al-yawm." Ya Allah, seandainya golongan ini, artinya umat Islam ini, dibinasakan, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi. Beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala semalaman suntuk, hingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merasa iba, merasa belas kasih kepada Rasulullah, hingga beliau memeluk Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, cukup, ambil waktu istirahatmu." Akan tapi tidak, Rasulullah SAW terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga diceritakan bahwa surban beliau, rida yang beliau pakai terjatuh. Akhirnya diambil kembali oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dipakaikan lagi, dan terus beliau berdoa hingga pagi hari. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak rela melihat kekasihnya, melihat para pembelanya dihinakan. Akan tapi sebaliknya, mereka mendapatkan kemenangan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala menghinakan sehina-hinanya kaum kafir Quraisy, dan pada saat itu umat Islam mulai mendapatkan masa kejayaannya. Karena itu, mumpung di bulan Ramadan ini, terutama di malam ke-17 bulan Ramadan, mari kita buka buku sejarah. Mari kita buka kitab-kitab sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan di dalamnya peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jerih payah beliau dalam menegakkan dakwah, jerih payah beliau dalam menyebarkan agama Islam. Di situ banyak pelajaran yang tidak boleh seyogyanya insan muslim melupakannya, apalagi melalaikannya. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan para syuhada Badar, orang-orang yang mati syahid di perang Badar, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.